Oke, ini kita akan belajar tentang selama menjelaskan nanti videonya saya tutup ya, biar lancar ya. Oke, semuanya kita sudah belajar isomer struktural, semuanya saya tidak akan mengulang untuk isomer struktural. Kita langsung pada isomer geometri ya, karena rata-rata isomer struktural sudah selesai. Oke, kita langsung ke stereoisomer atau space isomer ya. Nah, di sini yang pertama stereoisomer itu ada isomer cis-trans ya. Suara saya jelas ya, tapi ya. Jelas Ibu. Oke, saya Jelas Ibu. lanjutkan. Nah, di sini ada isomer cis-trans. Yang pertama adalah kompleksnya, kalau dia kompleksnya adalah tetrahedral ya. Kalau kompleksnya ada 4, ligannya ada 4, maka ada 2 kemungkinan, yaitu bentuknya tetrahedral dan square planar ya. Nah, bentuk tetrahedral dan square planar ini, nah misalnya yang pertama adalah bentuk tetrahedral. Nah, bentuk tetrahedral itu ada MA4, MA2B2, atau MABCD. Nah, ternyata ini dia hanya satu geometrik ya bentuknya. Nah, ternyata untuk bentuk tetrahedral ini, dia tidak memiliki isomer geometrik. Mengapa? Karena dia kalau saya pernah singgung itu karena dia sudut-sudutnya beda ya. Misalnya di sini ada M, kemudian dia berbentuk tetrahedral ya. Maka kalau bentuk tetrahedral itu sudut-sudutnya itu ada tertentu kan ya. Maka dia biasanya tidak bisa atau tidak memiliki isomer geometrik. Nah, karena tetrahedral ini dia tidak memiliki isomer geometrik, berarti kita langsung belajar untuk selanjutnya, yaitu untuk square planar. Oke, kita lanjutkan ya. Emma kenapa tangannya itu apa? Mengacungkan tangan ada apa, Emma? Ada Bukan pertanyaan? masalah. Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu kalau dia kompleksnya berupa square planar. Kalau square planar ini berarti dia memiliki isomer geometrik. Kita gambarkan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau square planar kompleks yang MA4, MA3B, dan MAB3 itu dia tidak memiliki stereoisomer atau juga tidak memiliki isomer geometrik. Mengapa? Saya gambarkan di sini ya. Ini ada M, atom pusat. Kemudian bentuknya square planar seperti ini ya. Anggaplah sudutnya sama ya. Kemudian di sini ada ligan A, kemudian ligan A, ikatan dengan atom pusat, maka ligannya karena sama semuanya, maka tidak bisa membentuk cis dan tidak bisa juga membentuk trans. Sama juga kalau MA3B. Kalau MA3B juga ya, hanya ada 3 ya. A-nya ada 3, kemudian ada B di situ. Maka ini juga tidak bisa membentuk cis dan trans ya. Jadi dia posisinya tidak bisa membentuk cis dan trans. Begitu juga sebaliknya yaitu MAB3. MAB3 juga tidak bisa ya untuk membentuk
stereoisomer atau isomer cis dan trans geometrik ya. Berbeda dengan kalau misalnya saya ganti di sini dia ligannya adalah Ma2B2 ya. Seperti yang di sini nih ya. Ma2 kemudian B2. Maka di sini dia bisa membentuk cis dan trans ya. Kalau dia kumpul seperti ini, A-nya itu dia sejajar, maka B-nya juga sejajar, maka namanya adalah isomernya cis ya. Kemudian kalau misalnya dia berseberangan ya, di sini B, kan ini Ma2B2. Maka posisi A di sini dia trans dan posisi B-nya juga dia trans ya. Maka yang bisa membentuk apa namanya stereoisomer atau isomer geometrik cis dan trans salah satunya adalah Ma2B2 dan bentuknya adalah square planar. Oke, saya lanjutkan ya. Tunggu saya hapus terlebih dahulu. Penjelasannya yang saya tulis kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Terlihat, Oke. Bu. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan kalau dia isomer, dia bentuknya adalah square planar ya. Kalau bentuknya square planar, berarti kita belajar kembali di sini yang nomor 1 ya. Yang memiliki isomer geometrik cis dan trans dan dia bentuknya square planar ya, geometrinya square planar. Maka di sini yang pertama adalah kompleks yang dia mengandung hanya ligan monodentat. Maka yang memiliki geometrik cis dan trans itu adalah Ma2B2. Ini sudah dijelaskan tadi barusan Ma2B2, kemudian Ma2BC dan MABCD ya. Ini kalau dia ligannya adalah monodentat. Kita gambarkan yang Ma2BC. Coba misalnya di sini ada Ma2 kemudian BC ya. Maka posisi cisnya itu adalah yang sama, yaitu ligan yang diikat yang sama yaitu A. A-nya sejajar ya, maka dia posisinya adalah cis. Kemudian kalau misalnya saya gambarkan Ma2BC-nya seperti ini, maka posisi A-nya ini dia trans ya. Yang penting itu ada ligan yang sama diikat dua ya. Kemudian dia bentuknya adalah square planar, maka dia memiliki geometrik cis dan trans ya. Jadi ada bentuknya isomer cis dan ada bentuk isomer trans. Oke, sudah yang Ma2BC. Sekarang kalau MABCD. Oke, kita langsung kepada contoh-contohnya di bawah ada ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahas Ma2B2 dengan ligan monodentat ya. Nah, ini kalau dia Ma2B2. Kalau Ma2B2 tipenya di mana M di sini adalah ion pusatnya atau atom pusatnya, kemudian A kecil dan B kecil itu adalah ligan monodentat. Ini contohnya PT platinum NH3 2 kali Cl2, maka di sini dia posisi cisnya NH3 dia posisi cis, Cl-nya juga posisi cis. Kemudian posisi transnya dia akan berseberangan, Cl-nya berseberangan, NH3-nya berseberangan. Oke. Ini beberapa contoh juga ada palladium, kemudian NH3 2 kali, NO3 2 kali. Ya, jadi kalau ngelihat ada suatu ligan yang sama, ligannya ya, ada dua yang sama, maka itu sudah bisa dibuat isomer cis dan trans. Ya.
Oke, selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya tadi yang monodentat juga adalah contohnya Ma2BC, di mana di sini dikatakan A-nya ini adalah ligan netral, kemudian B-nya, B dan C ini adalah ligan anionik. Ya, kita kan sudah belajar di awal ada ligan netral, kemudian ada ligan anionik. Ya. Kemudian di sini kalau ada Ma2BC, maka di sini contohnya adalah PT NH3 2 kali ClNO3. Maka di sini yang sama ligannya itu adalah yang ligan netral ya, yang A, NH3. Maka posisi NH3 itu bisa membentuk cis dan juga NH3 bisa membentuk trans ya. Ada peserta yang masuk. Oke. Jadi tadi saya lanjutkan, dia posisinya bisa cis dan juga bisa trans. Oke, saya lanjutkan. Contoh yang ketiga yaitu MABCD. Nah, kalau MABCD berarti A-nya ini monodentat juga, B-nya monodentat, C dan D juga monodentat ya. Maka di sini yang diikat oleh atom pusat ligannya itu berbeda-beda, ligan A, B, C dan D. Maka bentuknya dia akan yang terikat, A-nya dia akan tetap ya. C, B, D. Maka di sini akan berubah-ubah. A-nya cenderung dia tetap ya. Maka selanjutnya dia setelah A, C, B, D, kemudian A, B, C, D. A, B, D, C, A, C, D, B ya. Contohnya adalah ini, ada PT kemudian terikat oleh NH3, Cl, Br, NO2. Jadi yang terikat A, B, C, D itu adalah ligannya berbeda-beda. Kalau kita melihat ada suatu atom pusat, suatu senyawa kompleks, dengan jumlah ligannya ada 4, membentuk square planar, dan dia yang diikat ligannya berbeda-beda, maka langsung dia memiliki isomer geometrik. Ya, isomer geometrik yang mana A-nya dia tetap, nanti yang akan berubah adalah CBD, BCD, BDC, CDB. Ya, jadi memiliki 4 isomer. Dari sini ada pertanyaan untuk yang monodentat. Ada pertanyaan untuk monodentat? Tidak ada. Belum, Ibu. Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan untuk yang kompleks square planar yang dia mengandung atau terdiri dari ligannya itu dia bidentat ya. Kalau ligannya dia bidentat atau ligan kelat itu ya, di sini digambarkan dengan A besar B besar. Kalau tadi kita gambarkan ligannya yang monodentat itu dia A kecil, B kecil, C kecil, D kecil gitu ya. Maka untuk yang ligan bidentat kita gambarkan M itu adalah atom pusat, kemudian A besar, B besar ini adalah ligan bidentat. Di mana A dan B ini berbeda atomnya ya. Nah, di sini dikatakan AB, A besar, B besar itu adalah ligan bidentat yang tidak simetris. Ya, karena ligan bidentat, maka dalam satu ligan itu ada 2 atom yang berikatan pada atom pusat. Ya, atau disebut dengan ligan kelat. Jadi bisa mengandung, ada yang masuk nih. Peserta yang masuk. Kalau terlambat saya bingung. Masukin sama jelasin. Oke, saya lanjutkan. Ada A besar, kemudian B besar ini dia adalah ligan yang atomnya berbeda ya. Makanya nanti dia tidak simetris. Contohnya adalah PT gliserin 2 kali, di mana gliserin di sini glisin ya.
PT glisin 2 kali, di mana glisin ini adalah kalau kita gambarkan NH2, CH2COO. Maka di sini yang bisa menyumbangkan elektron tidak berpasangan itu adalah N dan O, sehingga dia bidentat. Ya. Maka kalau kita gambarkan di sini ada PT, kemudian ada glisin N dan O ya. N H2 CH2 COO, maka yang berikatan N dan O. Yang sebelah kanan juga N dan O ya. Karena ada glisinnya ada 2. Nah, atomnya yang berikatan pada atom pusat pada ligannya ini dia berbeda, ada N dan O, N dan O. Posisinya N di sini sejajar, O sejajar, maka dia bisa posisi cis. Atau isomernya di sini juga bisa dia posisi trans, yaitu O-nya dia posisi trans, NH2-nya juga posisi trans. Ya. Sehingga bisa memiliki isomer cis dan trans. Geometrik ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kompleks square planar yang dia mengandung ligan bidentat atau ligan kelat yang dia simetris. Kalau tadi A besar, B besar, sekarang A besar, A besar. Berarti dia yang diikat oleh atom pusat, atomnya sama ya. Contohnya adalah di sini ada NH2, CH, CH3, CH, CH3, NH2, 2 kali. Maka di sini karena N-nya ada 2, maka ada 2 atom yang dia dapat menyumbangkan pasangan elektron bebas pada PT. Karena ada 2 atom di sini, sehingga dia bentuknya ligannya adalah bidentat. Contohnya kita lihat contoh di bawahnya ya, gambar strukturnya. PT NH2 NH2 yang diikat ya, NH2C CH3 C CH3 kemudian ada NH2 sebelah kanan juga ya. Maka di sini yang dikatakan posisi cis adalah CH3-nya ini ya. Gambarkan. CH3-nya ini dia posisinya sama-sama di atas semua. Kita lihat kalau dia bentuknya trans, isomer. Maka CH3-nya di sini dia ada yang di bawah, kemudian ada yang posisi trans di atasnya. Ya. Terus ada yang masuk pesertanya. Oke. Berarti posisi cis dan transnya itu kalau tadi adalah atom yang mengikatnya, karena di sini atom yang mengikatnya sama-sama N semuanya, ya. Maka yang posisi cis dan trans adalah CH3-nya di sini ya. CH3 di sini karena sama-sama di atas, maka dia posisinya cis. Atau seperti ini ada yang di bawah, ada yang di atas, posisinya trans. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa dipahami? Halo, halo. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ini uh, kalau dia binuklir, ya binuklir itu berarti dia atom pusatnya dia ada 2 atau lebih, ya. Maka di sini contohnya adalah M besarnya itu ada 2, berarti dia atom pusatnya ada 2. Kemudian A kecil berarti dia monodentat. B kecil berarti dia monodentat. Berarti M2, A2, B4. Contohnya adalah di sini ada PT, platinum, kemudian ada PET3, dan ada Cl2, 2 kali. Karena 2 kali di sini, maka PT-nya ada 2. Kemudian Cl2-nya ada 4, yaitu 2, 3, 4. Kemudian PET3-nya itu ada 2. Ini posisi cis. Mengapa posisi cis? Karena di sini dia P PET3-nya itu dia sama-sama posisinya di bawah, ya, posisi cis. Maka dia bisa posisi trans. Atau yang seperti ini juga cis, yang terakhir ini, tetapi dia bentuknya tidak simetrik, ya. Maka lebih stabil yang bentuk cis yang di depan ini, ya.
Oke, berarti untuk kompleks yang dia binuklir atau atom pusatnya ada 2, maka kemudian ada A2, B4, maka dia memiliki isomer geometrik cis dan trans. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tadi kalau kompleksnya itu dia berupa kompleks tetrahedral dan square planar ya. Berarti jumlah ligannya kalau dia ada 4. Sekarang kalau jumlah ligannya itu yang diikat itu ada 6 ya. Maka dia akan membentuk kompleks ini ya. Ada membentuk kompleks planar heksagonal atau trigonal prismatik dan oktahedral. Akan tetapi di sini yang dia memiliki geometri cis dan trans itu adalah oktahedral. Makanya untuk selanjutnya kita akan belajar kompleks oktahedral untuk isomer kompleks oktahedral ya. Maka di sini yang pertama adalah yang akan kita pelajari. Jadi ada atom pusat, kemudian ada ligan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 yang akan diikat ya, sehingga karena ada 6 maka bentuk kompleksnya geometrinya adalah oktahedral. Kita lanjutkan. Nah, kalau oktahedral yang memiliki isomer geometrik cis dan trans apa saja? Yang memiliki isomer cis dan trans adalah bisa yang pertama di sini ya. Kompleks oktahedral yang dia mengandung ligan monodentat sama seperti yang di awal, yaitu ada ligan digambarkan dengan A kecil, B kecil, kemudian A kecil, B kecil, A, B, C, D, E, F. Tunggu ya. Ini ternyata ada acara di kampus nih. Saya konekkan dulu. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama kalau Ma4B2. Ini atom pusatnya, kemudian A4B2. Oke, berarti posisinya di sini dia posisinya B-nya ini dia posisinya adalah trans ya. Kita coba buat yang dia kalau posisinya cis. Tunggu ya. Saya kok keluar. Mana tadi? Kita lihat kalau posisinya cis ya. Maka di sini kalau dia posisinya cis, B di sini dia akan berkumpul seperti ini. Ya. Maka untuk Ma4B2 dia memiliki isomer geometrik cis dan trans ya. Oke. Kita bahas satu-satu ya di bawah ya, langsung ya. Untuk ligan yang monodentat yang pertama. Maka sama di sini seperti yang di tetrahedral, maka kalau dia Ma6 berarti yang diikat ligannya sama semuanya sehingga dia tidak memiliki isomer cis dan trans, geometrik cis dan trans ya. Atau Ma5B, maka dia juga tidak memiliki ya, tidak memiliki isomer geometrik. Kemudian kebalikannya MaB5. Yang memiliki isomer geometrik adalah 1, 2, 3 ini. Ma4B2, Ma3B3, dan MaBCDEF.
Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar yang pertama yaitu untuk MA4B2. Nah, ini kalau MA4B2 di sini dikatakan kedua ligan B-nya ini yang dia memiliki posisi isomer cis dan nanti dia posisi isomer trans. Jadi yang menentukan adalah ligan B-nya ya, karena ada dua. Maka ligan B-nya di sini dia posisi bentuknya cis pada gambar yang pertama yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan dia posisi B-nya itu dia posisi trans ya. Jadi B-nya itu yang berpengaruh ligannya. Apakah dia posisi cis atau posisi trans. Maka MA4B2 dia memiliki isomer geometrik cis dan trans. Kemudian selanjutnya yang nomor ya ini contohnya ya. Maaf contohnya dulu. Jadi di sini contohnya adalah CONH3 4 kali Cl2. Maka di sini posisi Cl2-nya ini yang menentukan posisi B-nya. Dia posisi cis ya, NH3-nya posisi cis juga, maka Cl-nya juga posisi trans. Yang sebelah kanan akan berubah menjadi posisi trans. Maka untuk CONH3 4 kali Cl2 dia memiliki dua isomer yaitu bentuk isomer cis dan bentuk isomer trans. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan MA3B3. Nah, berarti posisi A-nya itu ya, A-nya ada 3, B-nya ada 3, maka posisi A-nya ini kumpul berarti cis, B-nya juga kumpul yang sebelah kiri itu cis ya. Kemudian dia berposisi kebalikan atau trans. A-nya itu berposisi kebalikan trans, B-nya juga ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya yang dia contohnya Ma3B3 berarti ada Cr kromium kemudian ada NH3 3 kali ada Cl3 maka posisi Cl3 dan NH3 di sini posisi cis kemudian Cl-nya dia posisi trans NH3-nya juga ya. Kemudian selanjutnya, kalau MABCDEF di sini tidak digambarkan. Mengapa? Karena di sini dia yang diikat atomnya itu, ligannya itu dia berbeda-beda semuanya. Ada 6 ya. A, B, C, D, E, F. Nah, di sini dikatakan kompleks ini dia memiliki isomer geometrik yang 15 ya kalau digambarkan. Ada 15, tetapi hanya ada satu compound, ada satu senyawa yang dapat diketahui saja, yaitu PT piridin NH3 NO2 ClBrI. Dan di sini dikatakan hanya ada 3 bentuk yang dihasilkan, ya, yang dapat diisolasi. Yang lainnya dari 15 isomer itu hanya 3 yang dapat diisolasi, ya. Jadi kalau ada atom pusat, kemudian dia ada ligan yang berbeda, ada 6 dia mengikat atom pusat dan bentuknya adalah geometrinya adalah oktahedral, maka dia memiliki 15 geometrik isomer. Ya. Oke, dilanjutkan ya. Untuk kompleks yang dia bukan monodentat. Jadi ada monodentat juga ada bidentat. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Halo, halo. Tidak, Bu. Belum, Ibu. Oke. Belum, Ibu. Tunggu bentar ya. Saya sambil ikut ini loh, Zoom di jurusan. Di prodi kita juga ada Zoom ya.
ada acara pengabdian masyarakat. Saya masuk dulu ya. Tunggu bentar ya. Oke, sambil menunggu saya gabung itu. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu kompleks oktahedral kalau dia mengandung ligan monodentat dan juga ligan bidentat ya. Dan ligan bidentatnya itu yang simetris, berarti dia sama atom pusatnya. Ligannya itu yang diikat pada atom pusat itu sama. Yaitu digambarkan di sini A besar itu kalau bidentat, kemudian ada A kecil ini adalah monodentat ya. Jadi bidentatnya ada 2, kemudian monodentatnya juga ada 2. Di sini digambarkan ada M, kemudian A besar ini adalah ligan bidentat. M ini adalah ligan bidentat, kemudian M itu adalah atom pusat yang mengikat ligan bidentat yang simetris. Kemudian di sini ada A kecil, itu adalah monodentat. Nah, di sini ligan bidentat itu digambarkan seperti ini ya. Jadi ini ligannya bidentat, berarti ada suatu senyawa yang dia ada atom pusatnya, dia sama-sama mengikat atom pusat ya. Kemudian ada A kecil itu adalah monodentat, maka posisi cisnya itu adalah A kecil ini dia kumpul ya, monodentatnya itu kumpul membentuk cis, kemudian bidentatnya juga. Kemudian bentuk transnya, maka A kecil yang monodentat di sini dia apa namanya? Dia bentuknya trans, kemudian A besar ini juga bentuknya trans. Tunggu ya, saya sambil masuk ke Zoom-nya Prodi. Tunggu. Ya. Tunggu saya ngecek sertifikat. Oke, sudah masuk. Tunggu ya, saya balas Bu Siska dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kalau dia contoh-contohnya ini ya. Kita lanjutkan contoh-contohnya di sini. Kalau ada contohnya ada CO kobalt, kemudian ada etilen diamin ligannya. Etilen diamin kita sudah belajar kemarin bahwa etilen diamin ini ligannya dia termasuk ligan bidentat. Berarti ada 2 atom N ya yang dia menyumbangkan pasangan elektron bebas pada CO atau kobalt. Kemudian ada Cl
ini yang monodentat, maka di sini etilen diamin digambarkan seperti ini, NN ya, kemudian ditambah EN di sini untuk menjelaskan bahwa itu ligannya adalah etilen diamin. Maka bentuk cis-nya, Cl-nya dia bentuknya cis dan etilen diaminnya juga geometrinya cis ya. Kemudian dia juga bisa membentuk trans. Cl-nya bentuk trans, kemudian etilen diaminnya juga bentuk trans. Oke. Selanjutnya yaitu kalau dia Ma, salah pencet. Kalau dia MAA berarti ada M besar, A besar ya. Ini dia bidentatnya masih simetris ya, masih sama. Kemudian ada A kecil, B kecil ya. Maka kalau tadi kan MAA2 kemudian A2, sekarang AB. Maka posisi cis dan transnya ditentukan oleh yang bidentat ya. Yang bidentat di sini AA besar ini AA besar posisinya cis, kemudian di sini dia yang posisinya trans adalah yang bidentat ya, berseberangan. Contohnya adalah ada CO kobalt berikatan dengan etilen diamin 2 kali, kemudian NH3 dan Cl. Maka di sini posisi etilen diaminnya itu dia bisa posisi cis atau etilen diaminnya dia posisinya trans ya. Nah, ini beberapa contoh-contohnya ya. Sekarang kalau dia adalah MAA, berarti yang bidentat itu hanya ada satu, kemudian A2, B2. Yang monodentat itu A-nya ada dua, B-nya ada dua. Maka dia posisi cis-nya itu adalah bisa yang monodentat A dan B ini ya. Dia posisinya cis, atau nanti dia isomernya itu adalah posisinya transnya itu adalah A kecilnya atau B kecilnya ya. Nah, ini beberapa contohnya yaitu kobalt berikatan dengan etilen diamin, kemudian ada NH3 2 kali dan Cl2. Maka di sini posisi cis dan transnya itu di NH3 dan Cl-nya ini posisinya cis. Kemudian ada yang A di sini dia atau NH3-nya dia posisinya trans. Oke, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau dia semuanya adalah ligan bidentat yang tidak simetris ya. Maka di sini digambarkan A besar, B besar, berarti itu adalah ligan bidentat, tetapi tidak simetris, berarti atom yang diikatnya pada atom pusatnya itu berbeda ya. Maka di sini posisinya adalah AB, AB, kemudian yang diikat juga AB. Semuanya A-nya kan A terlebih dahulu, kemudian B, A terlebih dahulu, kemudian B, dan juga A terlebih dahulu, kemudian B. Itu adalah posisi cis. Ya. Kalau dikatakan posisi trans itu, kalau dia AB, kemudian ada BA, baru AB kembali, itu dia adalah posisi trans. Contohnya adalah Cr, kromium, kemudian dia mengikat ligan glisin 3, maka yang diikat adalah atom O dan atom N, kemudian ON, ON. Maka ini adalah bentuknya cis. Sedangkan kalau ada yang dibalik ON, NO, kemudian ON, maka ini adalah bentuknya trans. Ya. Jadi kalau kalian melihat ada suatu atom pusat atau logam ya, kemudian mengikat ligan bidentat, di mana ligan bidentatnya itu atomnya itu berbeda A dan B yang mengikat pada atom pusat, maka langsung dia memiliki isomer geometrik cis dan trans. Ya. Dilanjutkan ya. Ada pertanyaan untuk isomer geometrik
cis dan trans, baik yang tetrahedral dan oktahedral. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke isomer optik. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Sudah jelas? Cukup, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Saya lanjutkan ke isomer optik ya. Karena jam 9 habis ini juga ada acara ini di Prodi ya, pengabdian. Nah, kalau isomer optik kita langsung saja, tunggu mana ya. Langsung saja biar kita lebih cepat ya. Jadi nanti kalian ini sama dengan isomer optik yang ada kalian sudah pelajari, yaitu ada bentuk dextro dan ada bentuk LiFo ya. Ini ada bentuk dextro ya atau deform ya atau bentuk LiFo atau L-form. Dimana kalau dextro atau deform ini bentuk D itu dia biasanya adalah direpresentasikan dia positif ya atau dia rotasinya itu dia searah dengan jarum jam ya. Di sini digambarkan searah dengan jarum jam. Jadi kalau diputar searah jarum jam, maka dia bentuknya adalah deform, yaitu dia yang positif ya. Direpresentasikan dengan bentuk plus. Kemudian kalau diputar ke arah kiri atau dia berkebalikan dengan arah jarum jam, maka bentuknya adalah LiFo atau L-form ya. Ini juga direpresentasikan dengan nilai min atau negatif ya. Oke, diingat-ingat kalau searah jarum jam berarti positif atau deform. Kalau berkebalikan, diputar berkebalikan arah jarum jam, maka dia adalah L-form ya. Kita lanjutkan. Tunggu, saya hapus terlebih dahulu. Kita lanjut saja ya. Langsung kepada contohnya biar lebih mudah ya. Biar lebih mudah, contohnya di sini adalah berarti kalau A besar seperti ini, A besar seperti ini adalah bidentat ya. Yang A kecil, B kecil itu adalah monodentat kan ya. Maka di sini A besar, A besar ini yang bidentat, kemudian ini yang monodentat. Kalau kita putar ya, kita putar berkebalikan dengan arah jarum jam, maka akan menjadi yang bentuk L, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini saya putar searah jarum jam, maka dia akan membentuk D. Antara D dan L, kalau kita kasih cermin di tengah, itu seperti bercermin. Maka kalau seperti itu, maka dia memiliki isomer optik. Ya. Mutar arah jarum jamnya itu ya, ini mutar arah jarum jamnya itu bukan diputar seperti ini ya, bukan ya. Karena kalau diputar seperti ini, itu dia akan tidak bisa bercermin antara kiri dan kanan ya. Berputarnya itu saya hidupkan ini dulu ya, apa namanya, video ya. Coba berputarnya itu dia seperti ini loh. Nah, ini kan tangan ya, tangan saya ya. Kalau dia berkebalikan dengan arah jarum jam, maka berputarnya seperti ini. Nah, ya. Dari gini, kemudian dia seperti ini. Nah, nanti antara kiri dan kanan itu dia
seperti bercermin kalau kita kasih cermin di tengahnya ya. Jadi berputarnya itu bukan diputar seperti ini loh, Ra. Tapi berputarnya ini, tadi kan kertas 2 dimensi gini ya, berputarnya seperti ini. Ini searah dia kalau kebalikannya tidak searah jarum jam, maka dia akan membentuk L. Kalau kita putar searah jarum jam seperti ini, maka dia akan membentuk D. Ya, coba saya lanjutkan lagi di sini, coba dilihat. Ini tadi ya. Jadi kalau kita putar tadi itu, coba template ini, kemudian nanti itu kita putar seperti tangan saya tadi itu ya. Berkebalikan dengan arah jarum jam, maka dia akan membentuk L. Kemudian kalau L ini kita putar lagi seperti tangan saya tadi itu, searah jarum jam, maka akan bentuk D. Antara bentuk D dan L ini dia akan akan seperti bercermin. Ya, maka kalau seperti ini, maka dia membentuk isomer optik. Sedangkan kalau bentuk trans, ini kan bentuk cheese-nya ya. Sedangkan kalau bentuk trans, antara kiri dan kanan ini kan seperti ini ya. Yang bidentat ini dia bentuknya trans, ada di kiri dan kanan ini seperti berkebalikan. Maka kalau saya putar seperti tangan saya tadi itu, dia akan tetap kan ya. Tidak ada perubahan. Makanya di sini yang trans ini dia tidak memiliki isomer optik atau tidak aktif optik. Sedangkan yang cis ini dia memiliki isomer optik. Oke. Bisa dilanjutkan ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya adalah ada CO, kobalt, kemudian ada ligan etilen diamin, kemudian ada PN, ada NO2 dua kali. Maka di sini contohnya adalah NO2 di sini dia posisinya cis kan ya. Kemudian saya putar seperti tangan saya tadi berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan membentuk L-form. Sedangkan yang kiri adalah D-form. Antara D-form dan L-form, kalau kita kasih cermin di tengah, maka dia seperti bercermin. Ya. Kemudian ini juga ligannya EDTA. Ya. Kalau EDTA ini kan ligannya yang B ini yang di atas ini ya. Maka kalau ada CO, kemudian ligannya EDTA, EDTA itu karena dia mengikat atomnya ada 4 ya. Kalau ada 2 kan bidentat, ini heksadentat ya, berarti ada 6, yaitu ada mengikat N, 2, O2, kemudian ada O lagi di sini dan O di atas sini dan di bawah ada 6 yang diikat ya. Maka di sini juga dia membentuk D-form, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam seperti tangan saya tadi itu, maka membentuk L-form. Antara D-form dan L-form di sini, jika dikasih cermin, itu seperti bercermin. Maka dia aktif optik. Ada pertanyaan untuk optik? Ada pertanyaan? Sudah bisa dimengerti? Oke. Gak ada pertanyaan ya, Rek ya? Belum, Ibu. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, ini tentang isomernya sudah selesai, yaitu isomer. Kalau kita belajar ada isomer struktural dan isomer stereoisomer ya. Di mana stereoisomer itu ada isomer geometrik dan isomer optik. Tadi kita sudah belajar tentang isomer geometrik dan isomer optik, mana yang dia bisa membentuk geometrik cis dan trans, mana juga yang bisa membentuk isomer optik. Ya, materi ini sudah saya share di sudah saya share di salah satu temannya tadi yang WA. Nanti tinggal belajar kembali.